transportasi, metode farm, dan stepping stone. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Sultan Alfian Krisanda Hanif, yang kedua ada Wahyu Kristianto, yang ketiga ada saya Sendi Sarsalbila Kusumawardani, yang keempat ada Muhammad Rifki Saki, dan yang terakhir ada Iqbal Maulana Alfi. Alasan memilih kasus transportasi. Alasan kelompok kami memilih studi kasus transportasi adalah karena setiap anggota kelompok memahami materi transportasi. Selain itu, materi transportasi akan sangat berguna di kehidupan. Transportasi. Transportasi atau perangkutan adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan antara asal dan tujuan. FAM. Metode FAM atau Vogel Approximation Method merupakan salah satu metode penyelesaian kasus. Dengan metode FAM, alokasi dimulai dengan mencari selisih antara biaya terendah pertama dan kedua dari setiap baris dan kolom pada tabel transportasinya. Selanjutnya, stepping stone. Metode stepping stone merupakan langkah kelanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Metode stepping stone merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara coba-coba. POM-QM merupakan program komputer untuk memecahkan masalah-masalah metode kuantitatif, manajemen sains, dan riset operasi. Kasus. Di sini kasus dari kelompok kami yaitu perusahaan tekstil mempunyai 5 pabrik tekstil di Provinsi Jawa Barat, yaitu Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, Sumedang, dan Karawang. Tekstil tersebut dipasarkan ke masyarakat di Jawa Barat melalui 5 distributor yang berlokasi di Kota Bekasi, Cianjur, Garut, Cirebon, dan Bogor. Permasalahan pendistribusian tekstil dari pabrik ini adalah bagaimana alokasi banyaknya tekstil dari masing-masing pabrik yang harus didistribusikan per minggunya ke masing-masing distributor, supaya biaya transportasi minimal tetapi persediaan atau supply selalu habis dan permintaan daripada distributor selalu terpenuhi. Pengumpulan data. Di sini datanya yaitu pabrik dari Bandung, kapasitas produksinya per minggu yaitu 2.000 pieces, dari Tasikmalaya sebanyak 1.500, dari Purwakarta sebanyak 2.500, dari Sumedang sebanyak 1.000, dari Karawang sejumlah 3.000 pieces. Lalu jumlahnya yaitu 10.000 pieces. Selanjutnya yaitu distributornya yang pertama dari Bekasi sebanyak 2.000 pieces, yang kedua dari Cianjur sebanyak 1.500 pieces, yang ketiga dari Garut sebanyak 1.500 pieces, yang keempat dari Cirebon sebanyak 2.000 pieces, dan yang terakhir dari Bogor yang jumlahnya yaitu 3.000 pieces. Jumlahnya totalnya ada 10.000 pieces. Dan ini tabel dari kasus tersebut dengan biaya transportasinya. Di sini dari Bandung ke Bekasi yaitu biayanya 10.000, Bandung ke Cianjur 11.000, Bandung ke Garut 13.000, Bandung ke Cirebon 15.000, Bandung ke Bogor 12.000, Tasikmalaya ke Bekasi 14.000, Tasikmalaya ke Cianjur 16.000, Tasikmalaya ke Garut 18.000, Tasikmalaya ke Cirebon 10.000, Tasikmalaya ke Bogor 13.000, Purwakarta ke Bekasi 12.000, Purwakarta ke Cianjur 11.000, Purwakarta ke Garut 16.000, Purwakarta ke Cirebon 16.000, Purwakarta ke Bogor 11.000. Lalu di sini ada yang dari Sumedang ke Bekasi 10.000, Sumedang ke Cianjur 9.000, Sumedang ke Garut 9.000, Sumedang ke Cirebon 16.000, dan Sumedang ke yang terakhir Karawang. Pertama ada dari Karawang ke Bekasi 14.000, Karawang ke Cirebon 15.000, dan Karawang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wahyu Kristianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Salsa atas waktunya. Yang selanjutnya adalah variabel keputusan. Selanjutnya.
Yang pertama, X11, yaitu banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Bandung ke distributor Bekasi. X12, banyaknya unit atau piece tekstil yang dari Bandung ke distributor Cianjur. Tekstil yang dikirim dari pabrik Bandung ke distributor Garut. Kemudian X14, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Bandung ke distributor Cirebon. X15, banyaknya unit piece tekstil yang dikirim dari pabrik Bandung ke distributor Bogor. Kemudian untuk yang kedua, X21, yaitu banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Tasikmalaya ke distributor Bekasi. X22, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Tasikmalaya ke distributor Cianjur. Kemudian X23, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Tasikmalaya ke distributor Garut. Kemudian X24, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Tasikmalaya ke distributor Cirebon. X25, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Tasikmalaya ke distributor Bogor. Untuk yang distributor ketiga, X31, yaitu banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Purwakarta ke distributor Bekasi. X32, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Purwakarta ke distributor Cianjur. Unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Purwakarta ke distributor Garut. X34, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Purwakarta ke distributor Cirebon. X35, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Purwakarta ke distributor Bogor. Untuk distributor keempat yaitu X41, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Sumedang ke distributor Bekasi. X42, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Sumedang ke distributor Cianjur. X43, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Sumedang ke distributor Garut. X44, yaitu banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Sumedang ke distributor Cirebon. Piece tekstil yang dikirim dari pabrik Sumedang ke distributor Bogor. Selanjutnya untuk distributor kelima, X51, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Karawang ke distributor Bekasi. X52, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Karawang ke distributor Cianjur. X53, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Karawang ke distributor Garut. X54, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Karawang ke distributor Cirebon. X55, banyaknya unit atau piece tekstil yang dikirim dari pabrik Karawang ke distributor Bogor. Model permasalahan. Model permasalahan program linear dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut. Yaitu dengan fungsi minimal Z sama dengan 10x11 plus 11x12 plus 13x13 plus 15x14 plus 12x15 plus 14x21 plus 16x22 plus 18x23 plus 10x24 plus 13x25 plus 12x31 plus 11x32 plus 16x33 plus 16x34 plus 11x35 plus 10x41 plus 9x42 plus 9x43 plus 16x44 plus 10x45 plus 8x51 plus 12x52 plus 14x53 plus 15x44 plus 12x55.
Kemudian kendalanya X11 plus X12 plus X13 plus X14 plus X15 sama dengan 2000. Kemudian X21 plus X22 plus X23 plus X24 plus X25 sama dengan 1500. Untuk X31 plus X32 plus X33 plus X34 plus X35 sama dengan 2500. Kemudian X41 plus X42 plus X43 plus X44 plus X45 sama dengan 1000. Untuk X51 plus X52 plus X53 plus X54 plus X55 sama dengan 3000. Untuk X11 plus X21 plus X31 plus X41 plus X51 sama dengan 2000. X12 plus X22 plus X32, X42, X52 sama dengan 1500. X13 plus X23 plus X33 plus X43 plus X53 sama dengan 1500. X14 plus X24 plus X34 plus X15 plus X25 plus X35 plus X45 plus X55 sama dengan 3000, di mana XIJ lebih selanjutnya untuk metode FAM. Ini akan dilanjutkan oleh Saudara Rifki Saki. Baik, selanjutnya metode FAM. Sini yang pertama opportunity cost baris ke-1, nilainya 1, opportunity cost baris kedua, nilainya 3, opportunity cost baris ketiga, nilainya 1, opportunity cost baris ke-4, nilainya 1, opportunity cost baris ke-5, nilainya 4, opportunity cost kolom ke-1 nilainya 2, opportunity cost kolom ke-2 nilainya 3, opportunity cost kolom ke-3 nilainya 4, opportunity cost kolom ke-4 nilainya 5, opportunity cost kolom ke-5 nilainya 1. Jadi kita mencari nilai opportunity cost yang terbesar. Di sini didapatkan opportunity cost kolom ke-4 nilainya 5. Kita lihat pada kolom ke-4. Di kolom ke-4 ini ada ongkirnya sebanyak 15, 10, 16, 16, dan 15. Kita cari ongkir terendah. Didapatkan ongkir terendah di 10, itu kolom 4 baris 2. Kita lihat kapasitas yang dibutuhkan sebesar 1.500, permintaan 2.000. Jadi di sini di kolom 4 baris kedua kita isi 1.500. Selanjutnya di sini opportunity cost baris ke-1 nilainya 1, opportunity cost baris ke-3 nilainya 1, opportunity cost baris ke-4 nilainya 1, opportunity cost baris ke-5 nilainya 4, opportunity cost kolom ke-1 nilainya 2, opportunity cost kolom ke-2 nilainya 3, opportunity cost kolom ke-3 nilainya 4, opportunity cost kolom ke-4 nilainya 1, opportunity cost kolom ke-5 nilainya 1. Di sini didapatkan ada 2 nilai yang sama besar, yaitu terdapat pada opportunity cost baris ke-5 dan opportunity cost kolom ke-3. Jadi kita ambil salah satunya, di sini kita memilih opportunity cost baris ke-5. Bisa dilihat pada baris ke-5, di sini ada ongkir 8, 12, 14, 15, dan 12. Kita cari ongkir terendah, didapatkan pada baris ke-5 kolom 1, yaitu ongkirnya 8. Kita lihat kapasitasnya yang dibutuhkan sebanyak 3.000, permintaannya 2.000. Di sini kita mengisi sebanyak 2.000.
Selanjutnya, opportunity cost baris ke-1 nilainya 1, opportunity cost baris ke-3 nilainya 5, opportunity cost baris ke-4 nilainya 1, opportunity cost baris ke-5 nilainya 2. Pada kolom opportunity cost kolom ke-2 nilainya 2, opportunity cost kolom ke-3 nilainya 4, opportunity cost kolom ke-4 nilainya 1, opportunity cost kolom ke-5 nilainya 1. Di sini didapatkan nilai tertinggi berada pada opportunity cost baris ke-3. Kita lihat baris ke-3 yang ongkirnya yang terendah. Yang pertama 12, 11, 16, 16, dan 11. Di sini pada baris ke-3 ada 2 ongkir yang terendah, yaitu pada baris 3 kolom 2 dan baris 3 kolom 5. Di sini kita ambil aja salah satunya, kita ambil pada baris 3 kolom 5. Ongkirnya 11. Kita lihat kapasitas yang dibutuhkan 2.500 dan permintaan 3.000. Langsung kita isi 2.500 untuk memenuhi kapasitasnya. Kemudian opportunity cost baris ke-1 nilainya 1, opportunity cost baris ke-4 nilainya 1, opportunity cost baris ke-5 nilainya 2, opportunity cost kolom ke-2 nilainya 2, opportunity cost kolom ke-3 nilainya 4, opportunity cost kolom ke-4 nilainya 1, opportunity cost kolom ke-5 nilainya 2. Didapatkan nilai tertinggi berada pada opportunity cost kolom ke-3. Kita cek pada kolom ke-3, ada ongkir 13, 18, 16, 9, dan 14. Di sini didapatkan ongkir terendah berada pada kolom 3 baris 4, yaitu 9. Kita lihat kapasitas yang dibutuhkan 1.000, permintaan 1.500. Karena ini ongkir terendah, jadi kita langsung mengisikan 1.000 untuk memenuhi kapasitasnya. Selanjutnya opportunity cost baris ke-1 nilainya 1, opportunity cost baris ke-5 nilainya 2, opportunity cost kolom ke-2 nilainya 1, opportunity cost kolom ke-3 nilainya 1, opportunity cost kolom ke-4 nilainya 0, opportunity cost kolom ke-5 nilainya 0. Di sini didapatkan nilai tertinggi opportunity cost baris ke-5, yaitu nilainya 2. Kita lihat pada baris ke-2, di sini ada ongkir 14, 16, 18, 10, 13. Opportunity cost baris ke-5, sorry. Ada 8, 12, 14, 15, dan 12. Tadi ongkir terendah 8 sudah terisi. Yang tersisa ada 12, 14, 15, dan 12. Di sini ada 2 ongkir terendah, yaitu 12 pada baris ke-5 dan baris ke-5 kolom 2 dan baris ke-5 kolom 5. Kita ambil salah satu yang sudah hampir terpenuhi, yaitu baris 5 kolom 5. Di sini kapasitas 3.000, permintaan 3.000. Nah, 3.000. Tadi pada baris 3 kolom 5 sudah terisi 2.500, di sini permintaan 3.000, jadi pada baris 5 kolom 5 kita isi sisanya, yaitu 500. Selanjutnya opportunity cost baris ke-1 nilainya 2, opportunity cost baris ke-5 nilainya 2, opportunity cost kolom ke-2 nilainya 1, opportunity cost kolom ke-3 nilainya 1, dan opportunity cost kolom ke-4 nilainya 0. Di sini didapatkan 2 nilai tertinggi pada opportunity cost baris ke-1 dan opportunity cost baris ke-5. Kita ambil opportunity cost baris ke-1. Di sini yang belum terisi ada ongkir 11, 13, dan 15. Didapatkan baris ke-1 kolom 2, yaitu ongkirnya 11. Kita lihat kapasitasnya 2.000 dan permintaan 1.500. Pada kolom 2, yang tersisa hanya
ongkir yang 11 pada baris 1. Jadi langsung kita penuhi permintaan yaitu 1.500. Selanjutnya opportunity cost baris ke-1 nilainya 2, opportunity cost baris ke-5 nilainya 1. Opportunity cost kolom ke-3 nilainya 1, opportunity cost kolom ke-4 nilainya 0. Didapatkan nilai tertinggi pada opportunity cost baris ke-1 yaitu 2. Kita lihat opportunity cost baris ke-1 yang belum terisi ada baris 1 kolom 3 dan baris 1 kolom 4. Di situ nilainya ada ongkirnya 13 dan 15. Kita ambil yang terendah yaitu pada baris 1 kolom 3 yaitu ongkir 13. Kita lihat pada kapasitas yang dibutuhkan 2.000 dan permintaan 1.500. Pada baris 1 kapasitasnya 2.000, tadi sudah terisi 1.500. Kemudian kita langsung ngisi sisanya 500, dan pada kolom 3-nya permintaannya 1.500, tadi sudah terisi 1.000, maka kita isi di sini 500. Jadi untuk kolom 3 permintaan sudah terpenuhi. Dan didapatkan hasil tabel optimal sebagai berikut. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Iqbal Maulana. Kemudian didapatkan total biaya transportasi sama dengan 10 kali 0 ditambah 11 kali 1.500 plus 13 kali 500 plus 15 kali 0 plus 12 kali 0 plus 14 kali 0 plus 16 kali 0 plus 18 kali 0 plus 10 kali 1.500 plus 13 kali 0 plus 12 kali 0 plus 11 kali 0 plus 16 kali 0 plus 16 kali 0 plus 11 kali 2.500 plus 10 kali 0 plus 9 kali 0 plus 9 kali 1.000 plus 16 kali 0 plus 10 kali 0 plus 8 kali 2.000 plus 12 kali 0 plus 14 kali 0 plus 15 kali 500 plus 12 kali 500. Didapatkan hasil 0 ditambah 16.500 tambah 6.500 ditambah 0 tambah 0 tambah 15.000 tambah 27.500 ditambah 9.000 ditambah 16.000 ditambah 7.500 ditambah 6.000. Didapatkan hasil 104.000. Selanjutnya metode stepping stone. Di sini kita mencari jalur dari setiap kolom dan baris yang terdapat X. Pada X11 tidak terdapat jalur, pada X14 tidak terdapat jalur, pada X15 tidak terdapat jalur, pada X21 terdapat jalur, yaitu dari X21 kemudian ke X51, kemudian ke X54, kemudian ke X24, kemudian ke X21, maka didapatkan hasilnya 14 dikurang 8 ditambah 15 dikurang 10 sama dengan 11. Pada X22 tidak terdapat jalur, pada X23 tidak terdapat jalur, pada X25 terdapat jalur, yaitu dari X25 kemudian ke X24, kemudian ke X54, kemudian ke X55, kemudian ke X25. Sama dengan nilainya 13 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 12 sama dengan 6. Kemudian pada X31 juga terdapat jalur, dimulai dari X31, kemudian X51, kemudian X55, kemudian X35, kemudian X31 sama dengan 12 dikurang 8 ditambah 12 dikurang 11 sama dengan 5. Kemudian pada X32 tidak terdapat jalur, pada X33 tidak terdapat jalur, pada X34 terdapat jalur, yaitu dari X34, kemudian ke X54, kemudian ke X55, kemudian ke X35, kemudian ke X34 sama dengan 16 dikurang 15 ditambah 12 dikurang 11 sama dengan 2. Pada X41 tidak terdapat jalur, pada X42 terdapat jalur, yaitu X42, kemudian ke X12, kemudian ke X13, kemudian ke X43, kemudian ke X42. Sama dengan 9
dikurang 11 ditambah 13 dikurang 9 sama dengan 2. Pada X44 tidak terdapat jalur, pada X45 tidak terdapat jalur, pada X52 tidak terdapat jalur, dan pada X53 tidak terdapat jalur. Karena perubahan harga transportasi pada variabel telah bernilai positif semua, maka iterasi telah selesai dan harga transportasi telah optimal. Arti dari tabel solusi tadi adalah dari pabrik 1 ke distributor 1 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 1 ke distributor 2 dikirim 1.500 piece tekstil per minggu. Dari pabrik 1 ke distributor 3 dikirim 500 piece tekstil per minggu. Dari pabrik 1 ke distributor 4 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 1 ke distributor 5 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 2 ke distributor 1 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 2 ke distributor 2 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 2 ke distributor 3 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 2 ke distributor 4 dikirim 1.500 piece tekstil per minggu. Dari pabrik 2 ke distributor 5 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 3 ke distributor 1 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 3 ke distributor 2 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 3 ke distributor 3 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 3 ke distributor 4 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 3 ke distributor 5 dikirim 2.500 piece tekstil per minggu. Dari pabrik 4 ke distributor 1 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 4 ke distributor 2 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 4 ke distributor 3 dikirim 1.000 piece tekstil per minggu. Dari pabrik 4 ke distributor 4 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 4 ke distributor 5 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 5 ke distributor 1 dikirim 2.000 piece tekstil per minggu. Dari pabrik 5 ke distributor 2 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 5 ke distributor 3 tidak ada pengiriman. Dari pabrik 5 ke distributor 4 dikirim 500 piece tekstil per minggu. Dari pabrik 5 ke distributor 5 dikirim 500 piece tekstil per minggu. Kemudian didapatkan total biaya transportasinya sama dengan 10 kali 0 plus 11 kali 1.500 plus 13 kali 500 plus 15 kali 0 plus 12 kali 0 plus 14 kali 0 plus 16 kali 0 plus 18 kali 0 plus 10 kali 1.500 plus 13 kali 0 plus 12 kali 0 plus 11 kali 0 plus 16 kali 0 plus 16 kali 0 plus 11 kali 2.500 plus 10 kali 0 plus 9 kali 0 plus 1.000 plus 9 kali 1.000 plus 16 kali 0 plus 10 kali 0 plus 8 kali 2.000 plus 12 kali 0 plus 14 kali 0 plus 15 kali 500 plus 12 kali 500 sama dengan 16.500 ditambah 6.500 ditambah 15.000 ditambah 27.500 ditambah 9.000 ditambah 16.000 ditambah 7.500 ditambah 6.000 maka didapatkan hasil 104.000 kemudian dibulatkan menjadi 104 juta. Kemudian adalah hasil pengolahan data menggunakan form QM. Berikut ini adalah tabel data transportasi yang telah dibuat menggunakan form QM dengan metode Vogel atau FAM yang berisi kapasitas produksi atau supply per minggu dari masing-masing pabrik yang akan dikirim ke 5 distributor yang disertakan dengan permintaan atau demand dari masing-masing distributor dan biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke distributor yang akan dituju. Kemudian berikut ini adalah tabel solusi atau optimal yang mana solution value atau harga optimalnya didapatkan dengan jumlah 104 juta. Dalam tabel tersebut menunjukkan dari pabrik Bandung ke Bekasi tidak ada pengiriman, dari pabrik Bandung ke Cianjur dikirim 1.500 pieces tekstil per minggu, dari pabrik Bandung ke Garut dikirim 500 pieces tekstil per minggu, dari pabrik Bandung ke Cirebon tidak ada pengiriman, dari pabrik Bandung ke Bogor tidak ada pengiriman, kemudian dari pabrik Tasikmalaya ke Bekasi tidak ada pengiriman, dari pabrik Tasikmalaya ke Cianjur tidak ada pengiriman, dari pabrik Tasikmalaya ke Garut tidak ada pengiriman, dari pabrik Tasikmalaya ke Cirebon dikirim 1.500 pieces tekstil per minggu, dari pabrik Tasikmalaya ke Bogor tidak ada pengiriman, kemudian dari pabrik Purwakarta ke Bekasi tidak ada pengiriman, dari pabrik Purwakarta ke Cianjur tidak ada pengiriman, dari pabrik Purwakarta ke Garut tidak ada pengiriman, dari pabrik Purwakarta ke Cirebon tidak ada pengiriman,
dari pabrik Purwakarta ke Bogor dikirim 2.500 pieces tekstil per minggu. Kemudian dari pabrik Sumedang ke Bekasi tidak ada pengiriman, dari pabrik Sumedang ke Cianjur tidak ada pengiriman, dari pabrik Sumedang ke Garut dikirim 1.000 pieces tekstil per minggu, dari pabrik Sumedang ke Cirebon tidak ada pengiriman, dari pabrik Sumedang ke Bogor tidak ada pengiriman. Selanjutnya dari pabrik Karawang ke Bekasi dikirim 2.000 pieces tekstil per minggu, dari pabrik Karawang ke Cianjur tidak ada pengiriman, dari pabrik Karawang ke Garut tidak ada pengiriman, dari pabrik Karawang ke Cirebon dikirim 500 pieces tekstil per minggu, dari Karawang ke Bogor dikirim 500 pieces tekstil per minggu. Lanjut. Untuk kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian dan pengolahan data di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari penggunaan metode FAM dan stepping stone menunjukkan hasil yang sama, yang mana pada prinsipnya metode FAM sebagai penyesuaian awal, kemudian menggunakan metode stepping stone sebagai penyesuaian akhir. Dari pengolahan data di atas, harga transportasi optimal pada harga 104 juta yang juga dibuktikan dengan penggunaan software POM-QM, di mana perhitungan manual dan perhitungan menggunakan software menunjukkan hasil yang sama. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menampilkan dari aplikasi POM-QM-nya. Sebelumnya, mohon maaf Bu, saya izin off kamera karena kuota saya limit. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Nah, di sini awalnya kita buka POM-QM dulu, lalu kita pilih transportasi. Di sini judulnya nanti kita tulis transportasi, bisa. Terus number of course-nya kita isikan 5, number of destination-nya kita isikan 5, objektifnya kita isikan minimize, kita pilih minimize, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini, nanti kita masukkan data ongkirnya. Apakah share screen-nya muncul nggak? Muncul Kak, muncul. Bentar. Nah, di sini setelah kita masukkan ongkirnya, yang tadi sudah ada kasusnya itu, lalu di sini starting metodenya kita pilih Vogel approximation method, lalu kita di sini pilih solve, lalu akan muncul hasilnya yaitu 104 juta rupiah. Seperti hasil pada analisis kita tadi, berarti dari aplikasi dan pengerjaan kita secara manual diperoleh hasil yang sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Mungkin saya mau bertanya, Mbak. Boleh bertanya tidak, Mbak? Ya, silakan boleh. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya, Mbak, mungkin slide-nya digeser yang ke stepping stone tadi, Mbak, yang jalur. Yang ini? Ya.
Ini kan ada beberapa jalur yang didapatkan ya dari tabel dari sebanyak ini. Kemudian saya mau bertanya, apakah ada akibat apabila semua jalur ini tidak didapatkan? Apakah ada perubahan pada nilai akhirnya? Maksudnya ini kan ada beberapa yang nggak dapat kan ya. Nanti itu ada penyebabnya nggak yang menyebabkan kalau misalnya nilai akhir yang didapatkan itu berbeda atau tidak. Kalau tidak atau iya, alasannya gimana Mbak ya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mohon waktunya sebentar. Kan saya dan kelompok saya diskusikan terlebih dahulu. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Eh, Tadi kan pertanyaannya kalau akibat jika jalur nggak didapatkan. Nah, kebetulan selama kita mengerjakan suatu kasus transportasi, memang tidak semua jalur, kadang tidak ada jalurnya, apa enggak? Kayak ini X11 tidak ada jalur gitu. Tapi di antara setiap baris dan kolom pasti ada minimal satu jalur yang bisa kita dapatkan. Itu berdasarkan pengalaman kami dari pengerjaan kasus transportasi. Terima kasih. Berarti itu akibat dari hasil akhir yang didapat ada nggak ya Mbak? Kalau jalurnya tidak ada atau tidak ada akibatnya gitu atau tetap saja hasilnya sama?
Jadi itu nggak ada akibatnya karena itu udah dipastikan akan mendapatkan jalur. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Ini juga kita meskipun di sini tidak ada banyak yang tidak ada jalurnya, tetapi di hasil akhir solusi optimalnya milik kita yang secara manual sama dengan hasil menggunakan aplikasi. Jadi tidak ada kesalahan, tidak berakibat bagaimana. Itu. Terima kasih, Mbak. Permisi, Mbak Salsa, saya mau tanya. Dari kelompok 5. Ya, silakan. Kenapa dalam kasus ini kalian menggunakan metode Vogel daripada Leskos? Alasannya kenapa kalian lebih memilih metode ini? Lalu, apakah hasilnya akan berbeda jika menggunakan metode Leskos maupun VAM? Dan apakah menggunakan metode ini untuk kasus yang lebih kompleks itu lebih disarankan daripada menggunakan metode Leskos? Jadi kalau itu kan caranya berbeda, Leskos dengan VAM. Untuk kasus yang lebih kompleks itu lebih baik menggunakan metode yang mana? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, mohon maaf, saya izin menjawab. Kenapa dalam kasus ini menggunakan metode FAM dan stepping stone? Karena anggota kelompok kami lebih memahami pada kasus transportasi itu menggunakan metode FAM dan stepping stone. Selanjutnya, pertanyaan apakah hasilnya lebih kompleks? Sebelumnya, waktu kita mendapatkan tugas yang kasus transportasi itu, kan kita di setiap metode juga didapatkan hasil yang sama. Biasanya juga hasilnya sama dari setiap metode. Jadi menurut saya dari setiap metode itu sama aja gitu loh, sama juga hasil akhirnya. Cuma beda-beda cara pengerjaannya. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Jadi buat yang lebih, misalnya kasusnya itu kan lebih banyak, itu lebih prefer menggunakan metode FAM atau Leskos ya? Untuk kasus yang lebih kompleks, lebih banyak, mungkin menurut kelompok kami lebih lebih prefer menggunakan metode FAM karena jika menggunakan metode FAM selain kita bisa mengerjakan secara manual, kita bisa dibantu aplikasi POM UKM kan, itu ada pilihannya menggunakan metode FAM. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, ini sudah atau bagaimana Bu? Sudah bertanya 3 orang? 2 Bu. Tapi pertanyaannya 1 orang 2. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Saya cek sebentar. Laporannya atau apa Bu? Halo. Ya Bu, yang dicek apanya Bu? Hadir semua anggotanya? Oh, hadir Bu, tadi presentasi membaca semua, hadir semua, tapi sepertinya Kris sedang ada suatu kendala Bu, jadi sepertinya sekarang keluar Zoom Bu. Siapa yang keluar? Kris, Wahyu Kris. Kris.
Ini tadi kelompok 1 ya? Ya, katanya Oke. itu ada itu pamannya kecelakaan gitu, Bu. Oh, kecelakaan. Ya, tapi dia Yang kecelakaan? setelah presentasi, setelah membaca. Yang kecelakaan dia apa orang di luar apa gimana? Pamannya gitu, Bu, katanya. Oh, dapat berita. Ya, Oke, saya tanya dulu, hasil manualnya sama dengan makalah, sama dengan ini, program atau aplikasi? hasil akhirnya, Bu? Ya, sama? Ya, sama, Bu. Sebentar, Bu, ini nge-lag. 104 juta. Sama ya? Yang dari aplikasi juga segitu? Ya, ini 104 juta dan dari aplikasi, tadi juga form QM-nya sudah saya share screen, Bu. Sudah ya? Sama ya? Ya, Nah, tadi pertanyaan yang terakhir gimana? Kalau tidak ada yang apa tadi terakhir? Yang kalau tidak ada yang mempunyai jalur gitu? oh, Tadi itu jalurnya nggak ada. pertanyaan pertama ya, Bu. Jika tidak ada. Itu gimana? Memang di sini pas di apa steppingnya berarti ya, yang nggak punya jalur ya? Ya, ada yang banyak yang tidak punya jalur gitu, Bu. Nih, Oh, stepping stone dapat berapa iterasi memang? 1, Bu. Itu diiterasikan apa kalau langsung optimal? Tapi kalau yang negatif lagi berarti itu satu berarti. Nah, punya kalian iterasinya nggak ada ya? Putus-putus suaranya. Bentar, ini saya soalnya ada jalan ya. Sudah jelas apa belum? Sudah, Bu. Nah, di Anda dapatnya langsung positif semua. Di perubahan harga, Langsung stepping langsung positif semua ya? Ya. Berarti stepping stone-nya dia langsung optimal kan? Ya, Terus visible awalnya pakai apa? Vogel ya? ya, Bu. Paham. Oke. Dari visible awalnya berapa iterasi? Yang Vogel? 7, Bu. 7 ya, oke. Ya sudah, tidak apa-apa. Ada yang masih mau menambahkan dari teman-teman yang lain? Atau sudah? Tadi dicatat ya, yang bertanya namanya ya? Iya, Bu. Oke. Baik, kalau sudah silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 6 tadi ya? Gimana kelompok 6? Iya, Bu. Yo, langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bermaterikan penjadwalan. Oke, lanjut. Sebelumnya kami akan memperkenalkan isi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Endar Bagaskara, yang kedua ada Hafiz Firmansyah, yang ketiga ada Iwan Eri Nuryanto, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Akil Sirat, dan kelima ada Afrizal Fahri. Next, Mas. Oke, lanjut saja ke materi. Yang pertama itu latar belakang. Jaringan muncul dalam berbagai pengaturan dan dalam berbagai samaran. Transportasi, listrik, dan jaringan komunikasi meliputi kehidupan kita sehari-hari. Representasi jaringan juga banyak digunakan untuk masalah di berbagai bidang, seperti produksi, distribusi, perencanaan proyek, lokasi fasilitas, manajemen sumber daya, dan perencanaan keuangan. Untuk menyebut beberapa saja contoh, bahkan representasi jaringan memberikan bantuan visual dan konseptual yang kuat untuk menggambarkan hubungan antara komponen sistem yang digunakan dalam hampir setiap bidang usaha ilmiah, sosial, dan ekonomi. Salah satu perkembangan paling menarik dalam riset operasi dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi kemajuan luar biasa cepat, baik dalam metodologi dan aplikasi jaringan model optimasi. Sejumlah terobosan algoritmik telah berdampak besar, seperti memiliki ide dari ilmu komputer mengenai struktur data dan manipulasi data yang efisien. Akibatnya, algoritma dan perangkat lunak sekarang tersedia dan sedang digunakan untuk memecahkan masalah besar secara rutin yang seharusnya tidak bisa dipecahkan 2 atau 3 dekade lalu. Pada makalah ini, kelompok kami mencoba untuk membahas model-model jaringan yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan transportasi dan persoalan yang berkenaan dengan masalah jaringan, antara lain persoalan rute atau waktu terpendek dan persoalan pembuatan rumah. Next. Oke, lanjut ke pembuatan rumah yang akan dibacakan oleh Mas Bagas. Baik, selanjutnya tabel pembuatan rumah atau rencana pekerjaannya. Kegiatan A itu mencari lokasi lahan kosong punya 2 hari, dan di sini tidak ada kegiatan pendahulu karena baru awal mulai pekerjaannya. Yang kedua, menetapkan budget. Ini waktunya 3 hari, kegiatan pendahulunya A. Dan kegiatan C itu membuat desain, waktunya 5 hari, kegiatan pendahulunya masih sama A. Selanjutnya menyusun gambar, ini kegiatan D, waktu pengerjaannya 2 hari, kegiatan pendahulunya B. Kegiatan E mengajukan IMB, waktunya 1 hari, kegiatan pendahulunya B. Dan kegiatan F mencari jasa bangun, waktunya 3 hari, dan kegiatan pendahulunya C. Untuk kegiatan G, pemerataan dan pembersihan lahan, ini waktunya 4 hari, kegiatan pendahulunya D. Selanjutnya pembuatan bedeng, ini waktunya 1 hari, dan kegiatan pendahulunya E sama F. Kemudian kegiatan pendahulu H ini ada 2, yaitu kegiatan I dan J. Kegiatan I persiapan kebutuhan air, waktunya 1 hari, dan kegiatan J pemasangan papan bangunan, waktunya 2 hari. Selanjutnya kegiatan K ini persiapan kebutuhan listrik, waktunya 1 hari, kegiatan pendahulunya G sama I. Lanjut pengerjaan fondasi, ini kegiatan L, waktunya 4 hari, dan pendahulunya J. Pengerjaan struktur bangunan, ini kegiatan M, waktunya 4 hari, dan kegiatan pendahulunya K. Kegiatan N
pengerjaan kusen itu dan jendela waktunya 2 hari dan kegiatan pendahulunya K. Kemudian kegiatan pendahulu L sama M ini yaitu pengerjaan dinding waktunya 4 hari. Kemudian kegiatan P pengerjaan rangka atap waktunya 5 hari dan kegiatan pendahulunya N. Selanjutnya pengerjaan plumbing ini waktunya 3 hari, kegiatan pendahulunya O. Dan kegiatan selanjutnya kegiatan R yaitu finishing waktunya 5 hari, kegiatan pendahulunya P. Lanjut kegiatan S pembuatan taman ini kegiatan pendahulunya Q sama R dan waktunya 2 hari. Dan yang terakhir kegiatan T pemasangan pagar kegiatan pendahulunya S waktunya 2 hari. Selanjutnya diagram jaringan pembuatan rumah. Diagram ini dimulai dari kegiatan A yaitu waktunya 2 hari. Lalu masuk ke kegiatan B. Kegiatan B sama C ini sama-sama pendahulunya kegiatan A yang berarti kegiatan B sama C ini tidak boleh dimulai sebelum kegiatan A selesai. Jadi ini A dikasih not 2, kemudian kegiatan B, C baru bisa keluar dan waktunya kegiatan B yaitu 3 hari, waktu kegiatan C ini 5 hari. Kemudian cari kegiatan yang pendahulunya. Kalau di sini kegiatan yang pendahulunya B yaitu kegiatan B sama E. Ini waktu pengerjaan kegiatan D 2 hari, sedangkan E waktunya 1 hari. Selanjutnya kegiatan F. Nah, F ini kegiatan pendahulunya C. Jadi pada C ini kita kasih not lagi, kemudian kegiatan F keluar dan waktunya 3 hari. Selanjutnya kegiatan G. Nah, G ini pendahulunya D, kegiatan D waktunya 4 hari. Terus selanjutnya masuk ke kegiatan H. Nah, kegiatan H ini kan pendahulunya tadi ada 2, E sama E. Jadi kegiatan E sama E, kegiatan E sama F. Jadi kegiatan E sama F harus dihubungkan terlebih dahulu. Baru bisa kegiatan ini keluar dan waktunya 1 hari. Selanjutnya cari lagi yang pendahuluannya kegiatan di sini kegiatan pendahuluan H itu ada 2, I sama J, dan waktunya pengerjaan I 1 hari dan kegiatan J ini waktunya 2 hari. Selanjutnya kegiatan K. Nah, K ini ada 2 lagi ini kegiatan pendahulunya yaitu G sama I. Jadi kegiatan G sama I dihubungkan lagi karena yang sama sehingga kegiatan K ini bisa keluar dan kegiatan K waktunya 1 hari. Kemudian kegiatan L. Kemudian kegiatan L yaitu pendahulunya kegiatan J. J ini dikasih not lagi, kemudian kegiatan L keluar dan waktunya 4 hari. Kemudian kegiatan M sama N ini pendahulunya sama yaitu K. Jadi K ini terdapat 2 cabang, yang satu M dan yang satu lagi N. M ini waktunya 4 hari dan N waktunya 2 hari.
Jika sudah, lanjut lagi ke kegiatan O. O di sini terdapat dua kegiatan pendahulu, yaitu L sama M, sehingga L sama M ini diumumkan lagi karena yang sama, baru bisa kegiatan O ini keluar, dan O waktunya 4 hari. Itu sudah, kemudian ke kegiatan P. Nah, pendahuluan kegiatan P ini itu kegiatan N, sehingga dan waktu pengerjaan kegiatan P itu 5 hari. Kemudian ke kegiatan Q. Kegiatan Q ini pendahuluannya O, waktunya 3 hari. Lalu kegiatan R, ini pendahuluannya P, waktunya 5 hari. Kemudian kegiatan S. S ini terdapat dua kegiatan pendahulu, yaitu Q sama R. Nah, syarat kegiatan S ini bisa keluar, yaitu Q sama R harus selesai terlebih dahulu. Jadi bisa yang terakhir kegiatan P, pendahuluannya S, waktunya 2 hari. Jika sudah, lanjut menentukan jalur kritis. Ini yang bawah nggak bisa kelihatan ya, Mas? Nah, di sini di menentukan jalur kritis ini sudah terdapat 8 jalur kritis. Pada tahap jalur kritis ini kita cari waktu pengerjaan terlamanya. Untuk pengerjaan terlamanya yaitu 29 hari. Yang pertama kegiatan A, C, F, I, K, N, P, R, S, T. Ini 29 hari. Yang kedua kegiatan A, C, F, I, K, N, K, M, O, Q, S, T. Waktunya 28 hari. Yang ketiga A, C, F, G, L, O, Q, S, T. Waktunya sama 28 hari. Yang keempat A, B, D, G, K, N, P, R, S, T. Waktunya 28 hari. Yang kelima A, B, D, G, K, M, O, Q, S, T. Waktunya 27 hari. Yang keenam A, B, E, H, I, K, N, P, R, S, T. Waktunya 25 hari. Yang ketujuh A, B, E, H, I, K, M, O, Q, S, T. Waktunya 24 hari. Dan yang terakhir A, B, E, H, I, J. Itu apa, Mas? Itu nggak kelihatan di sini. Dan waktunya 24 hari. Jadi ditentukan waktu terlamanya yaitu 29 hari, dimulai dari kegiatan A, C, F, I, K, N, P, R, S, T, sehingga didapat jalur kritis 29 hari pengerjaannya. Lanjut. Lanjut, Mas. Selanjutnya diagram jaringan menentukan alur maju dan alur mundur. Untuk alur maju akan dibacakan oleh Mas Iwan. Untuk alur maju kita mencari waktu kegiatan tercepat yang paling cepat selesai, yaitu dengan mengisi not pertama dengan 0, selanjutnya kegiatan A 2 hari, jadi 0 tambah 2, hasil di not 2, selanjutnya lanjut ke not 3, berarti
dari not 2 ditambah kegiatan B, kegiatan B3 hasilnya 5, dan not 4 dari kegiatan C ditambah not 2 hasilnya 7. Selanjutnya not 5 kegiatan D dari not 3 ditambah D2, dan not 6 dari kegiatan F3 hasilnya 10. Selanjutnya not 7 kegiatan H 1 hari hasilnya 11. Dilanjut kegiatan not 8 kegiatan not 8 berarti gabungan dari kegiatan G dan I. Kita pilih yang dari kegiatan I hasilnya 12, 11 ditambah 1, 12. Dan lanjut kegiatan 9. Lanjut not 9 dari kegiatan ditambah kegiatan K berarti tambah 1 hari, 13. Dan kegiatan 10, not 10 dari kegiatan J ditambah not 7 berarti 2 ditambah 11 hasilnya 13. Dan not 11 gabungan dari not 9 dan not 10 kegiatan M dan L hasilnya 17. Dan not 12 hasil dari kegiatan N 2 hari, 2 ditambah 13 hasilnya 15. Kegiatan not 13 dari kegiatan O 4 hari, 17 ditambah 4, 21. Selanjutnya not 14 dari kegiatan P 5 ditambah not 12, 15 tambah 5, 20. Dan not 15 kegiatan gabungan dari kegiatan Q dan R. Kita pilih yang R ditambah kegiatan R, jadi 20 ditambah 5, 25. Dari not 15 lanjut ke not 16 melalui kegiatan S ditambah 2 hari, jadinya 27 hari. Selanjutnya 16 ke 17 melewati kegiatan T 2 hari dengan hasil akhir jalur maju 29 hari. Oke, lanjut ke alur mundur. Untuk alur mundur dimulai dari kegiatan paling akhir yaitu pada not 17 yaitu 29. Untuk not ke-16 itu 29 dikurangin dengan 2 jadinya 27. Not ke-15 27 dikurangin 2 jadi 25. Untuk not ke-14 dari kegiatan dari 25 hari dikurangi 5 hari jadi 20. Untuk not ke-13 dari 25 dikurangi 3 jadi 22. Untuk not ke-12 yaitu 20 dikurangi 5 jadi 15. Untuk not 11 dari 22 dikurangi 4 jadi 18. Untuk kegiatan 10 atau not ke-10 itu dari 18 dikurangi 4 jadi 14. Untuk not ke-9 karena memiliki 2 cabang, alur mundur mengambil nilai terkecil, jadi kita ambil dari not ke-15, 15 dikurangi 2 jadi 13. Not ke-8, 13 dikurangi 1 jadi 12. Not ke-7,
diambil dari not ke-8 karena mengambil nilai paling kecil, jadi 12 dikurangin 1 jadinya 11. 6 dari not 7, 11 dikurangin 1 jadi 10. 5 dari not 4, 12 dikurangin 4 jadinya 8. Untuk 4 itu dari not 6, not 6, 10 dikurangin 3 jadi 7. Untuk not ketiga itu dikurangi dari not kelima, 7 dikurangin 2 jadi 5. Untuk not kedua, karena memiliki 2 cabang, maka diambil dari yang terkecil, dan yang terkecil adalah 5 dari not 3, maka diambil dari not 3, yaitu 5 dikurangin 3 jadi 2. Dari not 2 ke not 1 itu dari 2 dikurangin 2 jadi 0. Jadi hasil akhirnya sama, itu 0. Lanjut, Mas. Oke, selanjutnya tabel akurasi waktu yang akan dibacakan oleh Mas Afrizal. Baik, selanjutnya dari hasil menentukan diagram jaringan alur maju dan alur mundur, yang saya akan menjelaskan tabel akurasi waktu yang dipakai itu jalur kritisnya ACFHI KNPRST dengan jumlah perhitungan 29 hari. Untuk yang pertama, ada kegiatan A, waktu berlangsungnya 2 hari, mulai tercepatnya 0, selesai tercepatnya 2, dan selesai terlamanya 2, dan mulai terlamanya 0, dengan waktu tegang 0, dari selisih mulai terlama dan mulai tercepat. Selanjutnya untuk kegiatan B, waktu berlangsung 3 hari, mulai tercepatnya 2 hari, selesai tercepatnya 5 hari, selesai terlama 6 hari, dan mulai terlama 3 hari, dengan waktu tenggang 1 hari, yaitu selisih dari mulai terlama kurangi dengan mulai tercepat. Selanjutnya untuk kegiatan C, berlangsung 5 hari, mulai tercepatnya 2 hari, selesai tercepatnya 7 hari, mulai terlama 2 hari, selesai terlama 7 hari, dengan selisih 0, atau waktu tegangnya 0. Untuk tabel selanjutnya itu kegiatan D, berlangsung 2 hari, mulai tercepat 5 hari, selesai tercepat 7 hari, mulai terlama 6 hari, dan selesai terlama 8 hari, dengan waktu tenggang 1 hari, yaitu selisih mulai terlama 6 dikurangi untuk mulai terlama 6 dikurangi dari mulai tercepat 5. Selanjutnya untuk kegiatan E, waktu berlangsung 1 hari, mulai tercepat 5 hari, selesai tercepat 10 hari, mulai terlamanya 9 hari, selesai terlamanya 6 hari. Untuk tenggang 4 hari, selisih dari mulai terlama dan mulai tercepat. Kita selanjutnya F, berlangsung 3 hari, mulai cepat 7 hari, selesai tercepat 12 hari, mulai terlama 8 hari, selesai terlamanya 10 hari, dengan waktu tenggang 0. Kegiatan G, waktu berlangsung 4 hari, mulai tercepat 7, mulai selesai tercepatnya 12 hari, mulai terlamanya 8 hari, selesai terlamanya 11 hari, dan waktu tenggang 1 dari selisih mulai terlama dan mulai tercepatnya. Tabel selanjutnya H, langsung 1 hari, mulai tercepatnya 10 hari, selesai tercepatnya 11 hari, mulai terlamanya 10 hari, dan selesai terlamanya 11 hari, dengan waktu tenggangnya 0. Selanjutnya kegiatan I, langsung 1 hari, mulai tercepatnya 11 hari, selesai tercepatnya 12 hari, mulai terlamanya 11 hari, selesai terlamanya 12 hari, dengan waktu tegang 0. Kegiatan selanjutnya yaitu J, waktu berlangsung 2 hari, mulai tercepatnya 11 hari, selesai tercepatnya 13 hari, mulai terlamanya 12 hari, selesai terlamanya 14 hari, dengan waktu tenggang 1, dengan selisih dari mulai terlama dan mulai tercepat. Selanjutnya, untuk kegiatan K, tabel berlangsungnya 1 hari, mulai tercepatnya 12 hari,
selesai tercepatnya 13 hari, mulai terlamanya 12 hari, selesai terlamanya 13 hari, dengan waktu tegangnya 0, tidak ada selisih. Untuk selanjutnya, kegiatan L, berlangsung 4 hari, mulai tercepatnya 14 hari, selesai tercepatnya 18 hari, mulai terlamanya 14 hari, dan selesai terlamanya 18 hari, dengan waktu tegangnya 0. Selanjutnya, kegiatan M, waktu berlangsung 4 hari, mulai tercepatnya 18 hari, selesai tercepatnya 22 hari, mulai terlamanya 14 hari, 18 hari, mulai terlamanya untuk selesai terlamanya 22 hari, waktu tegangnya 0. Dan M, untuk kegiatannya 2 hari, berlangsungnya mulai tercepatnya 13 hari, selesai tercepatnya 15 hari, mulai terlamanya 13 hari, selesai terlamanya 15 hari, dengan waktu tegangnya 0. Untuk kegiatan 0, untuk kegiatan O, waktu berlangsung 4 hari, mulai tercepat 17 hari, selesai tercepat 21 hari, mulai terlama 15 hari, selesai terlamanya 22 hari, dengan waktu selisih waktu tegang 1. Selanjutnya kegiatan P, waktu berlangsungnya 5 hari, mulai tercepatnya 15 hari, selesai tercepatnya 20 hari, mulai terlamanya 15 hari, dan selesai terlamanya 20 hari, dengan waktu tegangnya 0. Kemudian kegiatan Q, waktu berlangsungnya 3 hari, mulai tercepatnya 21 hari, selesai tercepatnya 25 hari, mulai terlamanya 22 hari, selesai terlamanya 25 hari, dan waktu tenggang 1. Kemudian kegiatan R, berlangsung 5 hari, mulai tercepatnya 20 hari, selesai tercepatnya 25 hari, mulai terlamanya 20 hari, dan selesai terlamanya 25 hari, dengan waktu tegangnya 0. Kemudian kegiatan S, waktu berlangsung 2 hari, mulai tercepatnya 25 hari, selesai tercepatnya 27 hari, mulai terlamanya 27 hari, selesai terlamanya 29 hari, dengan waktu tegang 2 hari. Kegiatan terakhirnya yaitu T, waktu berlangsung 2 hari, mulai tercepatnya 27 hari, selesai tercepatnya 29 hari, mulai terlamanya 27 hari, dan selesai terlamanya 29 hari, dengan waktu tegangnya 0. Selanjutnya, kita lanjutkan teman saya untuk tabel akurasi waktu pengerjaannya. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan kegiatan kerjanya itu dimulai dari tanggal 1 Januari 2021. Kegiatan A dimulai dari 1 Januari sampai 2 Januari. Kemudian kegiatan B dari tanggal 3 sampai 5 Januari dengan waktu tenggang itu 1 hari, 4 sampai 6. Kemudian kegiatan C 3 Januari sampai 7 Januari. Kegiatan D 6 Januari sampai 7 hari atau bisa dikerjakan 8 sampai 9 Januari. Kegiatan E 6 Januari sampai 6 Januari dan atau 10 Januari sampai 10 Januari. Kegiatan F-nya itu 8 Januari sampai 10 Januari. Lalu seterusnya hingga sampai tanggal kegiatan R di 1 Februari sampai 5 Februari, kemudian di kegiatan S 6 Februari sampai 7 Februari, dan kegiatan T 8 Februari sampai 9 Februari. Selanjutnya. Jadi penjadwalan pembuatan rumah dapat diselesaikan selama 29 hari. Proses pembuatannya itu tanpa ada libur dan tidak ada kendala. Pembuatan rumah tersebut akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan akan selesai pada 8 Februari, 9 Februari. Sesuai jadwal, jika terdapat kendala pada proses pekerjaan, maka pembuatan rumah akan molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya, bisa dibacakan. Untuk penggunaan aplikasi dengan cara kita langsung hasil akhirnya aja ya.
Untuk hasil akhir kita dari penghitungan manual dan penghitungan menggunakan aplikasi sama-sama selesai dalam 29 hari dan berakhir pada tanggal 28 ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Udah sampai saya tanya, ada yang bertanya? Ya Bu, dari kelompok 9 mau bertanya Bu. Ya, silahkan dicatat ya kelompok 6. Saya Mas mau bertanya dari kelompok 9. Kelebihan menggunakan metode penjadwalan di pembangunan rumah itu apa ya Mas kelebihannya? Mas, izin menjawab. Untuk kelebihan dalam metode penjadwalan ini, kita dapat mengetahui atau ini metode ini untuk mengetahui atau untuk menentukan waktu pengerjaan suatu kegiatan. Mungkin ada yang menambahkan?
Baik Mas, terima kasih. Maaf Mas, dari kelompok 3, izin bertanya. Ya, silakan. Boleh lihat diagram networknya dulu. Maksudnya yang aplikasinya itu Mas, perhitungan aplikasinya. Nah, ya itu Mas. Kan itu di diagramnya biru semua ya. Yang sebelah mana jalur kritikalnya? Mas coba ke yang diagramnya Mas. Ke atas lagi. Ke tabel atasnya lagi Mas.
Permisi Mas, mau tanya. Gimana ini kok diam-diam semua ini? Ini dalam posisi bertanya menjawab ini. Sudah dijawab. Yang bertanya tadi siapa? Terakhir? Dari kelompok 7, Bu. Maaf, tadi saya salah mengucapkan. Oh, sudah menjawab belum? Sudah dijawab belum? Belum. Oh, Mas, apa pertanyaannya? Tadi di pas penghitungan aplikasi di diagramnya, kan itu warnanya biru semua. Nah, yang menunjukkan jalur kritikalnya sebelah mana? Oh, gimana Mas? Kelompok 6? Mbak, Mas, Mbak. Jalur kritisnya sebelah mana? Pertanyaan terakhir ya ini ya. Saya mau tanya, Bu. Oh iya, silahkan. Tapi nunggu teman dari kelompok ini berjawab dulu. Masih dipikir kayaknya. Ya.
Kenapa ini kok lama sekali? Kelompok 6. Sebentar Bu, yang pertanyaan kedua ini baru dicoba dengan Oh iya, yuk. Ini sudah hampir jam 11 ya, sepertinya bisa belum bisa selesai, mungkin jam 11.20 kan habis, terus saya jam 11 kebetulan juga ada rapat ini. Setelah kelompok ini mungkin kita cut dulu untuk pertemuan ini. Terus yang belum dapat berapa kelompok lagi ya? Yang belum maju presentasi, coba kelompok berapa saja? Kelompok 8, Bu. Kelompok 4, Bu. 4, terus? 4. Udah, 2. 8, 4, ada lagi? Kelompok 10, Bu. 10, 3 ya? 9, Bu. Waduh, 9. 9 juga belum. 4 kelompok yang belum ya? Nah iya, Ya, makanya Bu. saya tadi kan khawatirnya itu tadi, kalau terlalu lama sekali kita sulit. Tapi minggu depan masih ada 1 pertemuan. Mungkin bisa diselesaikan. Nanti saya minta tambahan waktu 1 kali, tapi nanti kita lihat. Mungkin kita bikin Zoom sendiri aja gitu ya, kalau memang nanti ada hal yang ingin saya sampaikan sebelum UAS tapi belum bisa terkejar sampai 14 pertemuan, nanti kita cocokkan jadwal yang semuanya bisa, mungkin cuma saya minta 1 jam aja, nanti kita bikin Zoom sendiri. Ya nanti kita lihat minggu depan, yang penting presentasinya udah selesai semua gitu. Terus presensi tadi sudah ada ya di menu chat, jangan sampai lupa untuk presensi. Sudah, Bu. Oke, kita selesaikan dulu. Gimana kelompok 6? Sama satu lagi tadi ada pertanyaan di itu. Apa dari banyak aplikasi untuk mengerjakan metode penjadwalan, apa alasan yang membuat kelompok ini menggunakan Microsoft Project dari kelompok 2? Yang bertanya itu adalah Mas Muhammad Alif. Mungkin bisa dijawab dulu yang chat juga boleh. Kalau yang nomor 2 tadi belum terjawab. Saya izin share screen, Mas. Apakah sudah muncul, Bu? Ya, silahkan. Gimana? Ya. Ini tulisnya kehalangan ya, Bu? Benar.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Noviana untuk menentukan jalur kritisnya. Di sini kita masuk ke menu format, kemudian critical text ini kita checklist. Selanjutnya masuk ke text style. Terus pada item to text to change ini kita pilih critical text, dan pada color kita kasih warna merah biar sama, lalu klik OK. Nah, jadi ini jalur kritisnya. Yang pertama mencari lahan kosong, terus membuat desain, mencari jasa bangun rumah, terus pembuatan bedeng, persiapan kebutuhan air, persiapan kebutuhan listrik. Oke, baik. Yang tidak kritis yang merah apa yang biru, Mas? Yang jalur kritis, Bu. Yang tidak Jalur kritis yang warna merahnya. Oh, yang berarti tidak. yang biru. Tidak, ini yang tidak jalur kritis warna, ya, yang tidak yang biru. Gimana? Yang biru apa yang merah yang tidak kritis? Yang tidak kritis yang warna biru. Oke. Itu dari sisi program ya. Kalau dari manualnya tadi sudah ditunjukkan belum? Sebenarnya kan kelihatan juga pas penjadwalan kalau kritis itu berarti jadwalnya yang tepat waktu. Sedangkan kalau tidak kritis berarti ada masa tenggangnya. Oh, dari jadwal pun coba Mas share screen yang tadi, Mas. Nanti sama dengan aplikasi apa tidak? Ini bisa di foto dulu atau gimana, teman? Enggak, ini menurut saya sudah cukup ya, Mas ya. Kelihatan di situ yang kritis sama tidak kritisnya. Hasil dengan manualnya. Gimana, Mas, yang bertanya tadi gimana, Mas? Merasa sudah cukup apa belum? Tadi yang bertanya dari kelompok saya, Bu, ada kendala jaringan, Bu. Oh, gitu. Ya. Ya kira-kira gimana? Sudah bisa dipahami belum itu bedanya jalur kritis sama tidak kritisnya di kelompoknya 6? Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu, dari kelompok 7 udah paham, Bu. Oke. Sudah, Mas, sepertinya. Nanti yang dari kelompok 6, kalau sudah ketemu jalur kritisnya, itu terus disamakan dengan yang manualnya. Sama apa tidak? Di kegiatan-kegiatan apa saja yang kritis, apa yang tidak kritis itu kan akan terlihat di jadwalnya juga bisa, di jalur maju, jalur mundurnya juga bisa kelihatan. Kan kemarin seperti dibikin tabel itu, akurasi waktu, terus disuruh menunjukkan dia kritis atau tidak kan, di tabel itu kan juga bisa. Jadi banyak yang bisa ditunjukkan dari perhitungan manual juga. Kalau dari aplikasi ya yang berwarna itu atau yang seperti anak tangga itu adalah jalur kritis. Itu ya untuk penambahannya. Terus terakhir Mas yang di chat itu Mas, jawab Mas. Pertanyaan yang di chat tadi dari kelompok 2 kayaknya. Ya, Bu, dari kelompok 2, Bu. Saya, Bu. Ya. Izin menjawab, Bu. Mungkin di sini kenapa kelompok kami mengambil itu karena menurut kami menggunakan aplikasi Project itu lebih efisien, dan yang dipelajari dari itu pun MS Project, Bu. Mungkin jawaban dari kelompok kami sekian. Jika ingin ditambahkan, dipersilakan. Gimana? Ada yang menambahkan? Kelompok 6?
Atau cukup? Dari kelompok 2 gimana hasil jawabannya? Cukup? Ya Bu, nggak apa-apa Bu, baik Bu. Ya, jadi tambahan ya untuk aplikasi kan sembarang boleh. Yang penting ada tambahan aplikasi untuk bantuan perhitungan, prinsipnya gitu. Terus mungkin dari aplikasi itu bisa mengembangkan ternyata ada banyak pengetahuan-pengetahuan lain di aplikasi itu ya selain penjadwalan yang kita kerjakan menggunakan CPM itu. Nah, itu kan Anda bisa mengotak-ngatik aplikasinya entah dari penjadwalan biaya dan lain-lain bisa banyak ya yang bisa ditetapkan. Kalau yang kita kan cuma sebatas jadwal saja. Nah, aplikasinya selain Microsoft Project ada juga Windows for PM ya. Kemarin bisa, tapi masing aplikasi pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tinggal Anda ya pintar-pintar saja bagaimana menggunakannya ya sesuai kebutuhan. Saya rasa begitu. Oke, saya rasa cukup ya kelompok 6. Terima kasih. Silakan ditutup. Oke, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya teman-teman sudah berpartisipasi. Terus nanti yang tadi presentasi hari ini barusan, tolong di grup chat nanti ditulis siap kelompok. Misalnya tadi yang pertama kelompok siap berapa? Kelompok 7, Bu. Kelompok 7 yang bertanya siapa tadi? Saya tolong dituliskan di chat saja biar nggak hilang kan, biasanya kalau di chat nggak hilang. Nanti saya lihat di situ tadi yang bertanya siapa saja. Terus yang menjawab siapa gitu tadi, udah itu aja saya minta. Atau di japri ke saya juga boleh, mau di chat atau di japri boleh. Ditaruh di grup aja Bu, gimana Bu? Oh iya, boleh di grup aja. Oh ya. Yang tadi presentasi, yang bertanya sama yang menjawab. Yang kedua, tadi saya kan belum sempat mengkoreksi makalahnya ya. Kalau minggu lalu kan yang sebelumnya sudah. Nah, yang minggu ini tadi kan makalahnya belum. Pasti banyak ada yang salah itu, saya yakin, pembuatan makalahnya kalian. Nah, nanti sama dengan yang minggu lalu. Yang minggu lalu yang sudah saya dapat, yang saya sudah perbaiki revisinya atau saya sudah kemukakan kelompok berapa ya minggu lalu? Kelompok 2, Bu. Ya, nah tolong nanti yang hari ini kelompok 7, kelompok 1 sama kelompok 6 makalahnya perbaiki sama seperti yang saya minta di kelompok 2. Jadi nanti silahkan tanya ke kelompok 2 formatnya kayak mana, apa yang harus ditambahkan. Boleh. Karena tadi saya kan nggak sempat untuk ngecek satu persatu, tapi yang saya mau prinsipnya sama, formatnya disamakan seperti yang saya minta kemarin ke kelompok 2. Ya, biar lebih rapi penulisannya bagaimana. Kalau masih ada yang kurang, silahkan nanti ditambahkan. Nah, nanti di minggu terakhir atau sebelum OAS akan saya berikan tempat pengumpulan hasil revisi makalah setiap kelompok yang sudah bagus gitu, yang sudah direvisi, yang sudah dibenerin semua, hasil dari masukan-masukan dan perbaikan yang presentasi hari ini dan kemarin. Gitu ya. Nanti minggu depan juga sama, yang belum presentasi juga sama, harus kalau sudah presentasi nanti dicek apakah masih ada yang kurang, nanti kalau sudah benar dimasukkan di tugas di minggu terakhir nanti sebelum UAS. Biasa gitu. Nanti untuk minggu terakhir ya saya kasih tambah waktunya. Tenang saja, yang penting Anda fokus untuk UAS-nya nanti nggak terganggu lah. Kita selesaikan makalahnya sebelum UAS. Itu ya mungkin untuk hari ini. Ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa saya cukupkan dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.